bangkitnya kesadaran yang juga merupakan bangunan diri pribadi ke arah realitas ketuhanan. Pada stadium keadaan ini, individu mengalami eksaltasi, penyaksian keagungan, kemuliaan yang luar biasa dengan kegembiraan yang terlampaui. Pertobatan diri atau penghancuran dosa diri, suatu stadium kesediaan dan usaha yang muncul setelah merasakan keindahan Tuhan, sehingga ia berusaha membenahi dirinya dalam bentuk meditasi atau tafakur dan mematikan hawa nafsunya. Pencerahan diri dalam stadium kegembiraan yang sebenarnya menjurus ke satu eksaltasi, terlepas dari kehidupan alam fana dan muncul kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ketiga hal tersebut merupakan awal kehidupan mistik. Pembersihan diri dari malam gelap jiwa, the dark night state, hingga membentuk kesempurnaan pribadi. Mulai ada kesadaran antara kehadiran Tuhan dengan penyatuan dirinya dengan Tuhan. Untuk proses penyatuan sempurna, ia mematikan dan menghilangkan naluri manusiawinya agar tercapai perasaan bahagia dan ia menjadi pasif. Puncaknya adalah keadaan menyatu atau persatuan, the unity of state, dan kehidupan yang absolut, bersatu dengan Tuhan sehingga jiwanya telah memasuki alam yang tidak terbatas dan keabadian. Pengalaman keagamaan menyangkut perjuangan diri, melampaui tahap demi tahap, dari sebuah proses dengan perjuangan yang berat, sehingga membentuk citra pribadi yang kuat demi keinginan kebersamaan dengan Tuhannya. Dalam ilmu tasawuf, perjuangan melampaui tahap demi tahap pencapaian diri ini disebut dengan al-maqamat. Sedangkan pencitraan pribadi yang kuat sebagai hasilnya disebut sebagai al-ahwal. Sedangkan al-hal merupakan anugerah yang diaplikasikan secara utuh sebagai proses pendirian yang konsisten, sistematis, dan memusat. Saudaraku sang sejati, setiap individu yang berada pada pengalaman puncak akan merasakan menyatu dengan segala sesuatu, dirinya, lingkungannya, dan bahkan dengan alam sekitarnya. Sikapnya juga lebih fokus, serasi, efisien, sinergi, dan tidak mengalami friksi internal. Secara alamiah, ia mudah melebur dengan dunia yang bukan merupakan pribadi. Inilah pencapaian terbesar dari identitas diri. Kamu akan merasakan bahwa dirimu berada di puncak kekuatan, mampu memanfaatkan kapasitas diri secara penuh, dengan fungsi diri secara utuh dan menyeluruh, merasa lebih cerdas, peka, humoris, dan mulia dibandingkan waktu-waktu biasa. Pencapaian kondisi dan kekuatan tersebut seakan datang dengan sendirinya, sehingga kamu tidak mengalami kesukaran ataupun penurunan fungsi sebagaimana terjadi pada waktu-waktu yang lain. Kamu lebih merasa menjadi dirimu sendiri, percaya diri, bertanggung jawab, aktif dan kreatif dalam segala aktivitas, dan juga sebagai penentu utama bagi dirimu sendiri. Memiliki sikap impulsif, terbebas dari sekat-sekat segala sesuatu, tanpa memiliki beban rintangan, keilmuan tertentu, dan tidak takut pada kritik pribadi, terlepas dari kondisi subjektif ataupun objektif, nilai positif ataupun negatif dari sikap itu
Dengan karakteristik kebebasan yang telah kita miliki, kita akan cenderung lebih spontan, ekspresif, berpikir cepat, terbuka, sederhana, jujur, ikhlas, polos, santai, dan alamiah. Inilah karakteristik otentik seseorang yang mengalami pengalaman puncak. Dengan jiwa kesatuan dan individualitasnya, ia memiliki corak yang khas, yang berbeda dibandingkan orang lain. Pribadi orang seperti tersebut sudah tidak memiliki motivasi ataupun keinginan, kebutuhan, serta harapan, terutama yang mengarah pada ketidakbaikan. Kamu akan bersifat tidak membutuhkan sesuatu, walaupun itu kreatif. Namun itu kamu lakukan tanpa pamrih. Kamu melakukan sesuatu apa yang seharusnya memang harus kamu lakukan. Dirimu merasakan puncak kenikmatan, pembebasan, perasaan terharu, kesempurnaan ataupun perwujudan. Dunia ini menjadi tampak sempurna, indah, adil, dan seakan menyatu dalam rantai cosmic connection, saling berkaitan, saling melengkapi, dan bersinergi. Setelah kamu selesai dari pengalaman puncak, dirimu merasakan kelegaan yang luar biasa, keberuntungan yang tidak terduga, karena hal itu terjadi dengan sendirinya, tanpa perencanaan, dan reaksinya tidak pernah kamu harapkan. Sebagai akhirnya, kamu menjadi hamba yang selalu bersyukur, serta selalu berterima kasih kepada apa ataupun siapa saja, dan segala sesuatu yang menyebabkan keberuntungan itu kamu alami sendiri. Bandingkan kenyataan-kenyataan tersebut dengan berbagai keadaan, ajaran, dan pengalaman spiritualitas diri pribadi masing-masing. Pengalaman keagamaan berikut dengan pencapaian makrifatullah merupakan sesuatu yang sulit diukur, tidak bersifat absolut, dan tentu saja tidak akan pernah selesai untuk dikaji. Sebaliknya, penelitian tentang pengalaman keagamaan juga tidak mungkin akan pernah selesai, karena setiap saat pengalaman itu juga akan bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, serta bertambahnya pelaku dan penikmatnya. Sedangkan pada pelaku masing-masing juga mengalami penambahan di segala bidang, pengalaman, dan keagamaannya. Misteri tersebut bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Hanya saja caranya harus dengan memasuki misteri itu sendiri, bukan hanya mengamatinya dari luar, serta sibuk memberikan penilaian. Jangan menjadi santri gundul, sebab misteri ini akan terpecahkan dengan cara kamu masuk dan mengalaminya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat.